Selamat siang. Seperti hari ini cukup cerah dan semoga kita selalu sehat serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan aktivitas hari ini. Dan pada hari ini saya akan menanggapi sedikit tentang masalah kelanjutan denda kemarin. Jadi saudaraku, pertanyaannya sudah empu jawab. Nah, kemudian beliau juga bertanya lagi sedikit. Seumpamanya apabila si pelaku sudah kena denda di dalam hukum adat Dayak ini empu, itu dia kan tidak punya apa-apa. Seumpamanya nilai dendanya itu dikeluarkan oleh pemangku adat, nah, terus atau nilai dendanya itu dikeluarkan dari saudara yang lain. Tindak lanjutnya itu seperti apa si pelaku ini tadi empu untuk membayar nilai denda tersebut, karena kan hasil denda tersebut dikeluarkan oleh orang lain seperti itu. Nah, kalau aturan di zaman dulu, apabila seumpamanya saya, seperti saya Nintuglol ini, saya kepala adat seumpamanya, atau saya pemangku adat, nah, tiba-tiba ada terjadi perselisihan besar, pertengkaran ataupun perkelahian, si A berkelahi dengan si B seumpamanya, sampai ada peristiwa luka segala macam. Nah, kemudian ketika dipanggil kedua belah pihak, ternyata yang bersalah itu seumpamanya si B yang dengan sengaja melakukan perbuatan katakanlah jahat melukai si A, maka dijatuhi hukuman denda. Hukuman denda ternyata si B tidak punya dana untuk dikeluarkan, tidak punya apa-apa, dia orang miskin, orang susah. Lalu siapakah yang akan mengeluarkan dana ini? Siapakah yang akan mengeluarkan biaya terhadap si korban ini? Itu. Tentunya sebagai seorang manti, sebagai seorang pemangku adat, sebagai seorang kepala adat, maka saya selaku kepala adat, saya akan mengeluarkan harta saya. Saya bayarkan kepada si A atas perwakilan dari si B tadi yang bersalah. Sumpamanya saya punya guci di belakang saya ini ada 10 semua guci seperti ini. Saya kasihkan si A 10 guci. Itu. Dengan atas dasar kesalahannya si B tadi. Maka selesailah permasalahan ini. Ini empu bercerita secara singkat sebenarnya. Urusan masalah denda mendenda ini kan jenjangnya, prosesnya kan lumayan panjang. Ada rapat banyak orang, ada lurah namanya, tidak serta-merta seperti ini. Ada piring putih, ada gong, situ macam-macam. Itu ada pengurus-pengurus yang ada. Nah, ini banyak. Cuma setiap empu membuat konten gini, empu selalu menampilkan secara singkat, mudah dan bisa dipahami. Itu seperti itu. Nah, lalu setelah ini selesai, bagaimanakah tanggung jawab si B tadi terhadap pemangku adat, terhadap kepala adat, terhadap manti tadi? Apa reaksi selanjutnya? Apakah saya Empuglol akan menghukum si B? Apakah saya akan menyiksa si B karena dia tidak punya apa-apa, karena nyawanya sudah menjadi bagian daripada saya mempertanggungjawabkan atas dasar kesalahannya? Tidak seperti itu, saudaraku. Itu. Hukumannya si B, ini gambaran, sebenarnya banyak macam, tetapi tetap nilainya tetap positif. Si B akan tinggal bersama saya di rumah saya, ikut makan bersama saya. Sumpamanya saya bikin ladang besar, anggaplah 10 hektar atau 4 hektar, 10 kaleng tanam padi. Maka
Si B dengan menebus kesalahannya yang ada tadi, ikut bantu saya merintis nebang, ikut saya ngetam padi, ikut mikul padi saya, ikut memberikan makan peliharaan babi saya, ikut nebas, ikut membantu saya pergi manjat pohon madu. Banyak hal lain yang saya lakukan, si B akan membantu serta-merta melibatkan diri membantu pekerjaan saya. Maka tak terasa si pemangku adat, kepala adat atau manti seperti saya akan merasa bahwa niat tulus yang dibantu olehnya itu sangat baik sekali. Lunaslah permasalahan ini. Itu dia tidak berutang. Justru saking senangnya saya terhadap yang dilakukan si B tadi, maka ada kemungkinan atau kebanyakan biasanya si pelaku akan diangkat menjadi anak angkat saya. Karena saya suka dengan dia. Dia jauh berubah. Dia menjadi baik. Nah ini pembelajaran ini untuk masalah denda adat sebenarnya cukup mulia, cukup bagus, dan cukup memang harus dipertahankan. Memang itu dari turun temurun itu dipertahankan karena memang baik. Itu. Kesemuanya menjadi hal yang indah pada nantinya. Tuh, jadi ketika orang bertanya tentang masalah adat, tidak tahu segala macam, memponis segala macam, bilang segala sembarangan, menenda adat atau hal lain-lainnya, maka karena mereka tidak tahu saja. Itu. Mereka yang tidak pernah menjalani kehidupan itu. Mereka yang tidak pernah mengalami. Kalau saya pernah mengalami, saya tahu. Masalah mendenda segala macam. Terus terang, kita Dayak ini tidak pernah sembarang mendenda orang. Jangankan kamu yang bukan suku Dayak, mohon maaf, saudaraku yang bukan suku Dayak, nah tiba-tiba merasa kena denda. Saya yang asli Dayak aja sudah berapa kali kena denda. Saya bayar. Gitu. Saya bayar. Itu banyak saya ini kena denda. Ya, saya tidak perlu bercerita di sini. Sering saya kena denda. Itu atas dasar permasalahan ya macam-macam. Itu zaman muda saya ketangkap sama anak orang, tiba-tiba di rumahnya diketahui oleh orang tuanya. Ini salah satu gambaran waktu saya muda dulu. Ditangkap, dilapor ke kepala adat, saya bersalah, saya bayar denda. Nah, kan semua adil. Yang ngomong ini saja pernah kena denda gitu. Nah, tiba-tiba kamu sumpamanya bukan orang Dayak, kepingin tidak kena denda. Gimana ceritanya? Itu. Jangankan kamu yang bukan orang Dayak, mohon maaf. Jangankan Anda yang bukan suku Dayak, sedangkan kami yang suku Dayak, saya sendiri yang ngomong aja berapa kali kena denda. Karena atas dasar kesalahan. Apakah dendanya harus kerbau terus, Empu? Atau sapi terus? Enggak, tergantung nilai kesalahan, tergantung kesalahan ini diperbuat. Karena denda ini ada jenjang, sanksi adat ini ada tingkatan sesuai kesalahan. Banyak macam. Ada yang piring putih dengan nilai gusi sekian, ada yang nilai sekian, ada kalau terhitung uang itu cuma 50.000 perak, 50.000 rupiah itu sudah deal, seperti itu. Nah, bermacam-macam tergantung nilai kesalahan yang diperbuat gitu. Nah, ada lagi pertanyaan dari saudara kita. Ini juga bagus. Empu, sekarang ini kan negara hukum, negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, itu. Kenapa sih harus ada hukum adat? Kan ada hukum undang-undang, hukum negara. Karena kita bangsa Indonesia, Empu. Itu tidak layak lagi. Ini sering saya dengar. Siapa bilang hukum adat itu tidak layak? Hukum adat diakui di Undang-Undang Dasar 1945, itu diakui hukum adat. Itu. Hukum adat berbarengan dengan hukum negara. Nggak percaya?
Sumpamanya kamu berbuat kesalahan. Itu. Saya yang kena pukul. Saya tidak lapor ke kepala adat, sumpamanya saya tidak menerima atas dasar kesalahanmu. Ketika kamu melapor ke kepala adat meminta maaf, kepala adat menarik urusan ini, membawa ke urusan adat, saya tetap tidak mau menerima dan saya laporkan ke kepolisian, maka kepala adat akan dipanggil atau kedua belah pihak dari pihak kepolisian dan lembaga adat setempat atau kepala adat akan bertemu untuk solusi ini seperti apa. Kalau seumpamanya dari pihak adat mengatakan bahwa kami bisa menyelesaikan ini, jangan dulu undang-undang bermain, maka dari pihak kepolisian akan lepas tangan dan diserahkan ke kepala adat. Apabila dari pihak adat mengatakan bahwa kami sudah tidak mampu, silakan undang-undang berjalan sesuai hukum yang berlaku, maka undang-undang akan dijalankan sesuai hukum yang berlaku. Jika tindakan pidana, maka terjadilah hukum undang-undang kita. Untuk coba seandainya setiap kita melapor ke kepolisian, biasanya, ini mohon maaf, siapa tahu saya ampun salah. Biasanya jarang sekali polisi itu langsung menerima laporan, langsung tulis, ya sekian. Biasanya tidak seperti itu. Coba aja tanyakan seluruh polisi yang ada di negara Republik Indonesia. Pasti beliau akan berbuat bijak. Pak, sebaiknya Pak selesaikan aja dulu secara kekeluargaan, tidak usah melapor Pak. Ya, bagaimana baiknya? Diminta selesaikan dulu secara kekeluargaan. Kalau secara kekeluargaan mentul, kekeluargaan itu seperti apa? Contohnya, ya seperti urusan adat tadi. Sanksi adat, ya denda, segala macam. Kalau kekeluargaan tidak mempan, tidak mau, tidak berhasil, tidak lolos, maka ini akan dibawa ke ranah ke kepolisian. Saya soalnya sudah berapa kali melihat laporan yang dibawa ke kepolisian, biasanya bapak kepolisian itu pasti ngomong, Pak, ini kalau bisa Pak, selesaikan dulu secara kekeluargaan antara kedua belah pihak. Gitu. Sumpamanya diterima nih laporan, tetap saja nanti akan dipanggil kedua belah pihak ini untuk disuruh pulang dulu, selesaikan dulu secara kekeluargaan. Seperti itu biasanya. Mohon maaf, tidak serta-merta aparat kepolisian langsung membuat laporan itu langsung plang, ibarat ponis itu langsung. Enggak, mereka pasti akan seperti itu dulu. Makanya itu hukum negara dengan hukum adat yang ada, terutama untuk kami Kalimantan ini biasanya pasti berbarengan. Kalau dari pihak adat tidak mampu menyelesaikan ini, maka ini tetap jatuh ke ranah ke kepolisian, ke ranah hukum positif yang ada. Seperti itu. Biasanya apa yang saya ceritakan inilah yang memang benar. Memang saya juga menyadari di dalam membuat konten ini, mohon maaf, mungkin ini sudah selesai permasalahan tadi, kita beralih ke hal baru. Oke, sudah terjawab semua kan? Memang saya juga menyadari di dalam pembuatan konten yang ada ini, konten saya YouTube, tidaklah semua orang suka. Itu sudah pasti, banyak yang tidak suka kok. Itu. Bahkan pada akhir-akhir ini, saya paling banyak dibully oleh orang-orang yang kontra terhadap Kalimantan. Saya nggak apa-apa, tetap sehat. Dibilang anjing, dibilang bangsat, dibilang kurang ajar, saya dibilang monyet, saya dibilang babi, saya dibilang kafir, saya dibilang haram, saya ditanya agamanya agama apa. Kalau saya ditanya agamanya agama apa, lalu urusannya sama kamu yang tanya agama saya apa? Tujuannya apa? Emang kamu penentu hidup saya? Kalau saya tidak beragama, seumpamanya ada masalah buat lo. Nggak ada masalah kan? Itu. Terus kalau seumpamanya saya agama Islam, kenapa? Kalau saya agama Kristen, seumpamanya kenapa? Saya agama Buddha, Hindu, atau saya keharingan, kenapa? Jadi masalahnya apa? Itu kan suka-suka saya, keyakinan saya. Jangan disentuh. Hal yang menyangkut pribadi jangan disentuh, terserah saya. Saya kafir juga, itu hidup saya kok. Itu. Ya kalau kamu memang
mempunyai jalan yang bagus, artinya untuk bisa menuju ke arah surga, jangan kamu nasihatin saya. Sebaiknya nasihatin dulu keluargamu, orang yang terdekat, biar mereka selamat masuk surga semua. Kan seperti itu. Jadi saya Empu Glol cukup berusaha baik. Itu. Tetapi inilah namanya dunia. Tidak semua orang suka sama kita. Apalagi pada akhir-akhir sekarang ini. Jangankan Empu Glol. Itu. Mohon maaf. Pemerintah saja. Itu. Dikapir-kapirkan. Itu. Presiden tidak beres lah. Presiden disebutlah. Nggak becus lah. Presiden kan langsung presidennya yang berani disebut-sebut yang hal-hal seperti itu, berani itu, apalagi orang yang seperti saya gitu. Orang kecil. Jadi ini pada masa sekarang ini, jangankan kita orang biasa, pemerintah pimpinan tertinggi negara saja berani dikatain macam-macam itu. Apalagi orang seperti saya. Diancam lah. Bahkan kemarin ada beberapa orang yang menanyakan alamat saya langsung. Katanya mau ke rumah. Itu. Mengancam saya mau ke rumah. Ya silakan ke rumah. Saya bilang rumah saya tidak bergeser. Kalau sulit mencari saya, mudah. Video saya, foto saya tunjukkan di orang-orang yang ada di Kalimantan Timur. Rata-rata mayoritas kenal saya. Saya tidak akan lari. Gitu. Empu Glol tidak akan lari. Dari ujung kuku sampai ujung rambut tidak akan lari. Apa saya benar? Saya tidak merasa benar. Mungkin saja Anda benar, tapi saya tunggu, nggak ada masalah. Mau ngopi mungkin ke rumah atau mau apa? Gitu. Bahkan ada yang serta merta katanya mau menggorok leher saya. Ya silahkan mau menggorok leher saya. Gitu. Leher orang Dayak mau digorok. Nggak apa-apa. Jadi ada sejarah. Jadi orang-orang yang seperti ini sebenarnya saudaraku adalah orang-orang yang sifatnya tidak mempunyai rasa persatuan dan kesatuan. Hidupnya suka membuat ribut, suka membuat masalah, suka mengancam orang. Orang-orang seperti ini dia tidak akan tenang. Dia bisa tenang terkecuali orang mau ikut dalam kelompoknya dia. Baru dia bisa tenang. Orang-orang seperti ini selalu berusaha mengganggu orang lain. Ketenangan orang lain seperti saya. Saya ini kan orangnya tenang. Setiap menyampaikan sesuatu berusaha hal yang benar. Tetapi banyak ancaman. Ancaman ini apa membuat saya takut? Pernahkah saya takut? Saya tidak pernah takut orangnya. Saya juga tidak pernah terlalu berani. Sampai ada yang bilang, wah, Empu Glol ini hanya berani di kandang. Inilah prinsip kami orang Dayak. Itu. Kami tidak pernah menjual jagoan di kampung orang. Anda yang menjual jagoan di kampung orang, menjual jagoan di pulau orang, menjual keberanian di daerah orang, menjual keberanian di kota orang, di kampung orang, makanya itu Anda bisa menjadi korban. Kalau kami enggak. Prinsip kami di daerah orang, seperti konten saya terdahulu, kita akan menjadi ayam betina, bukan menjadi ayam jago. Kenapa? Kita merendah diri, menghormati orang lain karena kita berada di daerah orang, tidak jual keberanian, sopan santun. Itu prinsip kami. Makanya itu kami itu dimanapun berada di daerah orang, tidak pernah ada masalah di daerah orang ataupun di daerah kami sendiri. Kami sangat menjaga. Kami tidak pakai falsafah yang seperti yang dia omongkan itu. Berani di luar kandang, saya tidak pernah ada bahasa itu. Menjual keberanian di luar kandang. Itu berarti hebat betul orang ini yang bisa menjual keberanian di luar kandang. Saya angkat jempol. Tapi tidak lama orang seperti ini biasanya.
pasti akan gugur. Karena apa? Sombong. Itu nggak boleh. Kita manusia ini sama saja. Saya tidak pernah membedakan itu suku apa aja, tidak pernah. Kalau baik ya baik, kalau kurang baik ya memang kurang baik. Itu. Dan satu hal saya ingatkan buat semua saudaraku, jangan sesekali menanyakan keyakinan saya, karena ini berbahaya. Saya susah untuk mengatakan, karena ini menyangkut pribadi. Karena saya tidak mau kalau sampai saya katakan saya seumpamanya agamanya ini ada orang oknum-oknum tertentu yang menggunakan kalimat saya ini menjadi hal yang negatif. Saya dibilang pengkhianat lah segala macam. Apa yang saya hianati? Emangnya saya anak buah kamu? Hebat betul kamu jadi bos saya ya. Saya Puglol, saya bukan anak buah siapa-siapa. Tidak ada yang boleh mengatakan Puglol anak buahnya ya. Itu harus diingat. Saya orangnya single factor, Dayak benua. Saya Dayak benua. Saya tidak pernah menjadi anak buah siapapun. Saya juga bukan ketua dari siapapun. Itu. Jadi jangan sampai ada hal negatif. Tapi saya di konten ini tetap atas nama bangsa Indonesia. Gatal. Sorry. Atas nama bangsa Indonesia, saya tetap menyampaikan sesuatu hal yang sekiranya bisa dinikmati untuk kita semua. Meski kadang-kadang ada iklan seperti tadi ya. Jadi ketika orang tersebut menghadapi saya dengan yang katanya dia harus melawan orang-orang seperti ini katanya, saya juga harus melawan. Katanya dia berjihad, sama saya juga berjihad melawan Anda. Karena kalau Anda yang kurang bagus menurutku, saya di konten saya tetap melawan. Kenapa? Karena saya tidak pernah mengganggu Anda. Itu. Yang namanya konten, saya juga selalu berhati-hati. Itu yang harus diingat. Artinya kemanapun masalah ini dibawa kemanapun, saya juga nggak pernah mundur. Saya Puglol tidak akan pernah takut atas dasar kebenaran. Sampai ada yang marah-marah dengan saya membawa nama Tuhan. Tuhan lebih tinggi ilmunya. Benar, sama kita. Tuhan lebih tinggi ilmunya daripada kamu yang ngomong-ngomong udah benar. Kan itu. Senjatamu ya senjataku juga. Seperti itu. Kamu membawa nama Tuhan, saya juga membawa nama Tuhan. Kita sama-sama bertuhan. Gimana? Nah itu. Oke. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada sesi ini. Semoga saja bermanfaat, berguna. Pesan buat teman-teman semua yang sering nonton channelnya Empu, jangan termakan atau terpengaruh dengan orang-orang yang nggak bagus. Kita tetap menjalin silaturahmi, kita tetap atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Salam budaya dan tabe selalu untuk kita semua. Amin.